Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edric Galentino, absen 7, kelas 12 IPA 1. Saya akan memberikan pesan-pesan kepada teman-teman sekalian yang akan divaksin COVID-19. Bahwasannya kita harus senantiasa berpikir positif tentang apa yang disediakan pemerintah kepada kita, dan kita juga harus memilah dan memilih berita-berita yang akan kita serap dan supaya kita tidak termakan oleh hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Rahman Braha, absen 8 dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan apa aja sih manfaat dari vaksin COVID-19. Yang pertama itu menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Mengapa demikian? Karena vaksin COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua, mendorong terbentuknya herd immunity. Seseorang yang mendapatkan vaksin COVID-19 juga dapat melindungi orang-orang di sekitarnya, terutama kelompok yang sangat berisiko, seperti lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazal Mula Purnomo, absen 9 dari kelas 12 MIPA 1. Yang pertama ada pertanyaan, apakah vaksin COVID-19 adalah obat? Vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Selama vaksin yang aman dan efektif belum ditemukan, upaya perlindungan yang bisa kita lakukan adalah upaya dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan serta mencuci tangan. Yang pertanyaan kedua, bagaimana skema penahapan pemberian vaksin? Di tahapan awal, vaksinasi COVID-19 akan diperuntukkan bagi garda terdepan, seperti dokter dan tenaga kesehatan. Lalu secara bertahap akan diperluas seiring dengan ketersediaan vaksin dan izinnya, yaitu penerima bantuan iuran BPJS dan kelompok masyarakat lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Garin dari absen 10 dari 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari apakah vaksin COVID-19 nanti juga tersedia untuk anak-anak? Jawabannya, saat ini uji klinis vaksin COVID-19 dibatasi pada umur 18 sampai 59 tahun yang merupakan kelompok usia terbanyak terpapar COVID-19. Pengembangan vaksin untuk anak-anak masih direncanakan pada beberapa kandidat vaksin. Apakah vaksin COVID-19 juga akan diberikan pada masyarakat yang berusia lebih dari 60 tahun? Terdapat kandidat vaksin yang dapat diberikan untuk mereka yang berusia 60 hingga 89 tahun. Namun, tahap awal vaksinasi diberikan pada orang dewasa sehat usia 18 sampai 59 tahun yang merupakan kelompok usia terbanyak terpapar COVID-19. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haidar Nova Fadilah, nomor absen 11 dari kelas 12 MIPA 1. Program vaksinasi COVID-19 akan segera dilakukan pemerintah pada awal tahun 2021. Vaksin ini diharapkan dapat memberikan kekebalan dalam tubuh agar masyarakat tidak terpapar virus COVID-19 dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen kelas menengah dan atas. Ahli kesehatan Hasbullah Tabrani menjelaskan, vaksin COVID-19 bukan merupakan sejenis obat yang memiliki formula. Vaksin adalah bagian dari virus yang sudah dilemahkan atau tak mampu menyebarkan penyakit yang kemudian disuntikan ke tubuh. Vaksin COVID-19 ini manfaatnya adalah sebagai pelatih untuk tubuh kita agar bisa mengenali virus yang membahayakan tersebut, jelasnya. Sehingga vaksin COVID-19 bekerja untuk dapat mematikan virus yang masuk ke dalam tubuh. Namun Hasbullah juga mengatakan, vaksin COVID-19 justru tidak mencegah virus yang masuk ke tubuh. Kalau virus itu sudah masuk ke tubuh, baru vaksin ini bisa membunuh. Sehingga bukan untuk mencegah virus itu masuk. Artinya, meski sudah ada vaksin 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, masih harus dilakukan, katanya. Hasbullah juga mengatakan tingkat efektivitas vaksin COVID-19 sekitar 90%. Dengan demikian masih ada kemungkinan 10% tubuh yang sudah divaksin masih akan bisa terpapar virus COVID-19. Itu sebabnya proteksi ganda diperlukan dengan masih menerapkan protokol kesehatan 3M. Untuk itu, dia menganjurkan bahwa pemerintah jangan selalu tergantung pada vaksin Sinovac yang hingga saat ini belum teruji seberapa besar efektivitasnya. Menurutnya, pemerintah Indonesia bisa membeli vaksin seperti yang dikembangkan oleh perusahaan Amerika Serikat, yakni vaksin Moderna yang diklaim hampir 95% efektif melindungi dari COVID-19. Hai semuanya, nama aku Hani Aliasari, absen 12 dari kelas 12 MIPA 1.
Hari ini akan menjelaskan tentang vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 adalah pemberian bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan antibodi terhadap penyakit COVID-19. Vaksin ini diberikan dengan tujuan untuk mencegah atau mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Vaksin ini bekerja membutuhkan waktu, jadi tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan jangan mengabaikan virus COVID-19 ini. Stay safe semuanya.